Haleluya, puji nama Tuhan, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita, yuk kita sama-sama tinggikan Tuhan hari ini. Ambil waktu yang singkat ini untuk sama-sama merenungkan kebaikan Tuhan, mengingat kasih Tuhan, mengingat anugerah Tuhan yang besar dalam hidup setiap kita. Amin. Kasih-Mu Tuhan mengalir tempat ini Bapa, sebab Engkau baik, Kau Allah yang setia Tuhan. Bapa, Engkau baik, Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik, Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bersama-sama katakan kepada Bapa kita yang baik, saudara. Bapa, Engkau baik, Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Kami memuji-Mu Tuhan. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Kami mengasihi-Mu Tuhan, mencintai-Mu Yesus. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Bapa, itu yang ku rasakan, itu yang ku perlukan. Wow. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku sungguh menyembah-Mu.
Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Shalom, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali di pagi yang indah ini, kita boleh sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kita percaya apapun kebenaran kita saat ini, Tuhan adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang memelihara setiap kita. Oleh karena itu, kita mulai belajar lebih dan lebih lagi setiap hari, melakukan kebenaran firman-Nya, hidup di dalam kebenarannya, dan tetap tinggal diam di dalam Dia. Karena apa Bapak Ibu? Karena hanya oleh anugerah Tuhan, karena oleh kasih Tuhanlah kita dapat melakukan kebaikan pada banyak orang. Sama seperti sebuah lilin. Lilin tidak dapat menyala dari dirinya sendiri, tetapi harus ada api yang biasanya sebagai sumber untuk menyalakan lilin itu. Dan hari ini sumber itu adalah Tuhan kita, firman Tuhan yang kita pelajari bersama-sama, yang akan menyalakan api rohani dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita boleh menerangi orang-orang yang belum mengenal pribadinya, yang sedang berjalan dalam kegelapan, dan mereka boleh melihat Kristus, api Roh Kudus, api kebenaran dalam kehidupan setiap kita, sehingga mereka pun juga boleh mengalami pribadinya dalam kehidupan setiap mereka. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat kebaikan Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam hidup kami. Apapun keberadaan kami saat ini Tuhan, kami mengucap syukur Engkau adalah Tuhan yang baik. Tuhan yang mau mati buat kami, menderita buat kami, bangkit buat kami, naik ke surga untuk kami, memberikan Roh yang kudus buat kami, dan menyediakan tempat buat setiap kami, dan Engkau akan datang kembali untuk menjemput kami untuk kali yang kedua. Terima kasih banyak Bapa, kami sambut kepada firman-Mu. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kita buka sama-sama di dalam Injil Lukas. Dalam Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-47 sampai dengan ayat yang ke-49. Demikianlah firman Tuhan. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Amin. Dalam beberapa episode sebelumnya kita sama-sama belajar tentang menjadi ciptaan yang baru, memiliki pengharapan yang baru, hidup dalam rencana Tuhan yang baru dalam kehidupan setiap kita. Dan saat ini kita mau sama-sama belajar tentang pribadi yang baru, sikap yang baru, karakter yang baru, iman yang terus diperbarui dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Di sini dikatakan di dalam ayat firman Tuhan, setiap orang yang datang kepadaku. Sebagai ciptaan yang baru, anak yang dilahirkan kembali di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Selamat kita, yang rohnya sudah diperbaharui, kita memiliki satu kewajiban. Kita harus memiliki satu sikap yang baru, yaitu apa? Dikatakan, datang kepadaku. Datang kepada siapa? Datang kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai ciptaan yang baru yang hidup dalam rencana Tuhan yang baru, tentunya kita harus selalu melekat kepada sumber kita, yaitu Tuhan kita yang luar biasa. Oleh karena itu sudah menjadi satu kewajiban buat kita, sebagai sesuatu yang harus kita lakukan, menjadi satu kebiasaan yang baik, kebiasaan yang tepat, kebiasaan yang benar, agar setiap waktu, setiap saat, setiap menit, setiap detik kita datang kepada Tuhan. Saudara, jangan hanya datang kepada Tuhan saat kita mengalami masalah. Jangan hanya datang kepada Tuhan karena kita butuh sesuatu dari Tuhan. Jangan hanya datang kepada Tuhan karena kita perlu sesuatu dari Tuhan. Seakan-akan Tuhan itu adalah seperti jin, Bapak Ibu, yang dimiliki oleh Aladin. Pada saat dia menggosok lampu ajaibnya, keluarlah jin itu, dan seakan-akan dia adalah jin yang mau mengabulkan permintaan kita. Bukan, Bapak Ibu, bukan seperti itu.
Tuhan kita bukan seperti itu. Dan juga Tuhan kita bukan juga seperti sapam yang hanya kita minta menjaga keamanan kehidupan kita, keamanan rumah kita, keamanan keluarga kita, atau lebih parahnya lagi, kita menganggap Tuhan kita sebagai pesuruh kita, yang kita suruh melakukan apa yang kita mau, bukan apa yang Dia mau. Tetapi sikap yang baru yang harus dimiliki setiap ciptaan yang baru, yang hidup dalam rencana Tuhan yang baru adalah bahwa kita datang kepada Tuhan karena kita butuh Tuhan. Kita datang kepada Tuhan untuk apa? Dikatakan mendengarkan perkataan Tuhan dan melakukannya. Tuhan gak butuh setiap kita, Bapak Ibu, karena Dia maha kuasa, maha hebat, maha dahsyat. Oleh karena itu jangan pernah merasa sebagai orang yang paling dibutuhin sama Tuhan. Berapa banyak dari setiap kita yang merasa, wah kalau nggak ada aku nggak bakal bisa jalan nih pelayanan, kalau nggak ada gue, wah kerjaan bakal berantakan, nggak ada gue, siapa yang bikin sukses nih perusahaan kalau bukan gue? Enggak, Tuhan nggak butuh itu semua. Tuhan bisa pakai semuanya untuk melakukan apa yang kehendaknya. Tetapi kita yang butuh Tuhan, karena kita adalah ciptaan yang baru. Kita adalah orang-orang hidup dalam rencana Tuhan yang baru. Oleh karena itu kita perlu Tuhan untuk membimbing kita, sehingga kita bisa memiliki sikap hati yang baru, yang benar di hadapan Tuhan. Yaitu kita untuk datang kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk mendengarkan. Tuhan Yesus katakan apa? Mendengarkan perkataanku dan melakukannya. Artinya jangan datang kepada Tuhan untuk meminta sesuatu agar Tuhan mau melakukan sesuatu. Terbalik Bapak Ibu, justru kita datang kepada Tuhan agar kita mendengar suara Tuhan, agar kita melakukan sesuatu untuk Tuhan sesuai apa yang Tuhan mau. Itu yang dikatakan sebagai orang yang hidup di dalam rencana yang baru. Itu yang dikatakan orang yang hidup sebagai ciptaan yang baru. Karena ciptaan yang baru adalah segala sesuatunya bukan tentang kita lagi, tetapi segala sesuatu adalah tentang Tuhan, rencana Tuhan, kehendak Tuhan, maunya Tuhan, keinginannya Tuhan. Sehingga apa? Sehingga dikatakan pada saat kita memiliki sikap hati yang baru, karakter yang baru, kita itu seperti orang yang sedang membangun rumah di atas dasar yang kuat. Pada saat datang badai kehidupan, banjir masalah, topan pergumulan, sakit penyakit yang tidak tersembuhkan, kita nggak akan kecewa. Kita nggak tinggalin Tuhan. Kita akan tetap kuat di dalam Tuhan. Karena apa? Karena kita ciptaan yang baru. Karena kita datang untuk mendengarkan perkataan Tuhan, untuk melakukan kehendak Tuhan. Sehingga apapun yang kita alami, apapun kondisi kita, nggak akan mempengaruhi kita. Kita akan tetap kuat di dalam Tuhan. Sebaliknya juga, pada saat kita diberkati Tuhan, Tuhan angkat kita, Tuhan pulihkan perekonomian kita secara luar biasa, kita memiliki segala sesuatu, dan apapun bisa kita dapatkan dengan kemampuan kita. Kita memiliki keluarga yang baik, kita memiliki simpanan deposito yang berlimpah-limpah, kita memiliki pekerjaan dengan penghasilan yang luar biasa, memiliki posisi yang menakjubkan, kita dikagumi, dipuji oleh banyak orang, tidak akan membuat kita menjadi sombong, tidak akan membuat kita menjadi jatuh, Bapak Ibu. Sehingga kita berkata kita nggak perlu Tuhan lagi, karena kita merasa mampu. Enggak, Bapak Ibu. Karena kita memiliki sikap hati yang baru, yaitu yang mendengarkan perkataan Tuhan, yang melakukan perintah Tuhan, yang datang kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, sikap hati yang baru hanya bisa kita peroleh kalau kita datang kepada Tuhan untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau, melakukan apa yang Tuhan mau, bukan untuk memaksa Tuhan mendengarkan apa yang kita mau dan melakukan apa yang kita mau. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Tuhan Yesus Kristus mati menebus dosa kita di kayu salib, menderita buat kita, buat saudara dan saya. Bukan agar kita bisa melakukan apa yang kita mau, bukan. Tetapi sebaliknya, agar kita bisa memiliki hubungan yang benar dengan Bapa, sehingga kita bisa mengerti apa yang Bapa mau untuk kita lakukan dalam hidup ini. Karena apa? Tujuan kehidupan kita adalah kembali kepada Bapa dan hidup bersama dengan Bapa dalam kekekalan yang abadi. Tujuan hidup kita bukan saat ini, tapi nanti Bapak Ibu. Setelah kita tidak ada lagi di dunia ini. Dunia ini hanyalah sebuah persiapan. Dunia ini hanyalah adalah proses kita melatih diri kita. Sehingga pada saat nanti kita meninggalkan dunia ini, kita sudah siap untuk melakukan kehendak Bapa. Kita sudah siap untuk hidup di dalam kerajaan Bapa. Karena Bapak Ibu jangan pernah berpikir bahwa surga itu ketika kita meninggal, kita masuk surga, kita itu cuma senang-senang aja dan nggak ngapa-ngapain. Bukan Bapak Ibu. Firman Tuhan tidak pernah mengatakan seperti itu. Firman Tuhan katakan kerajaan surga, artinya ada pemerintahan, ada tugas, ada pekerjaan. Bukankah Tuhan Yesus dalam sebuah perumpamaan tentang talenta dia mengatakan bahwa orang yang taat dan setia
kepada orang memiliki 5 talenta dan berhasil mengembangkan sebagai 10 talenta, dia mengatakan apa? Baiklah kepada aku hamba yang baik dan benar, dan dia mempercayakan pekerjaan lebih besar lagi. Artinya apa? Kita sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar daripada yang saat ini ada di dunia ini. Oleh karena itu, Rasul Paulus pun mengatakan bahwa kemuliaan yang akan kita alami gak dapat dibandingkan dengan penderitaan saat ini. Karena di sana nanti, di surga, di kerajaannya, kita sudah Tuhan persiapan untuk memerintah bersama-sama dengan Dia, memerintah Bapak Ibu. Oleh karena itu kita berlatih di dunia ini memiliki karakter yang benar, sehingga kita siap untuk memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Bukan sebaliknya, justru kita senang-senang dalam dunia ini, kita menghabiskan waktu kita untuk menikmati kesenangan dalam dunia ini, dan akhirnya kita binasa di dalam penderitaan yang kekal. Bukan itu yang Tuhan mau. Oleh karena itu, kenapa Tuhan merindukan setiap kita hidup sebagai ciptaan yang baru, hidup di dalam rencana Tuhan yang baru, dan memiliki karakter yang baru, pribadi yang baru, cara pandang yang baru, cara hidup yang baru, sehingga kita nggak akan digoyangkan oleh apapun yang dunia tawarkan. Amin. Karena kita sudah memiliki dasar yang kuat, iman yang kuat Bapak Ibu, yaitu iman yang percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, bahwa rencananya, kehendaknya jauh lebih baik daripada kehendak dan kemauan kita. Jadi stop lagi untuk datang kepada Tuhan hanya meminta Tuhan untuk melakukan apa yang kita mau. Ubah perilaku kita. Setiap kita datang kepada Tuhan, kita dengarkan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Amin. Belajar bertanya sama Tuhan, Tuhan, apa yang kau mau untuk aku lakukan hari ini? Tuhan, apa yang menyenangkan hatimu sehingga aku dapat melakukannya untuk menyenangkanmu? Tuhan, apa yang kau kehendaki dalam kehidupanku sehingga hidupku bisa memuliakan nama-Mu? Jangan setiap datang kepada Tuhan cuma berdoa, Tuhan berkati pekerjaanku, berkati keluargaku, berkati. Enggak sepenuhnya salah Bapak Ibu. Tetapi sebaliknya, kalau kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya berkat, anugerah, keamanan, damai sejahtera itu sudah otomatis menjadi milik kita. Kenapa kita mesti minta lagi? Karena Tuhan sudah sediakan buat setiap kita. Amin. Jangan jadi orang yang membangun rumahnya, membangun bangunan dengan tanpa dasar yang benar, atau di atas dasar yang rapuh, atau di atas tanah yang tidak memiliki dasar yang kuat sehingga akan hancur. Tetapi jadilah pribadi yang benar, yang baik, seperti orang yang membangun rumahnya di atas dasar yang kuat, di atas dasar batu karang, sehingga pada saat datang yang namanya musibah, masalah, persoalan, pergumulan, kita nggak goyah, tapi kita tetap percaya kepada Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan. Dan demikian pula sebaliknya, pada saat kita mengalami kelimpahan berkat materi, kelimpahan kenikmatan, kelimpahan kesehatan, kelimpahan apapun dalam kehidupan kita, kita tidak menjadi sombong, tetapi kita justru menjadi orang-orang yang murah hati, yang penuh belas kasihan, yang mau mengasihi, yang mau mengampuni, yang memberkati orang yang membutuhkan. Biar pagi hari ini kita mulai dengan karakter yang baru, dengan sikap yang baru. Datang kepada Tuhan, dengarkan apa yang Tuhan mau, dan lakukan apa yang Tuhan perintahkan sesuai dengan firman-Nya. Salah satu perintah Tuhan yang terkenal adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Jadi mulailah harimu dengan mengasihi Tuhan. Caranya gimana Bapak Ibu? Simple. Sebelum engkau melakukan sesuatu aktivitasmu, mulailah harimu dengan berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur atas apa yang kau miliki, mengucap syukur kalau engkau masih bisa bangun pagi hari ini, mengucap syukur buat nafas yang masih bisa engkau hirup, mengucap syukur buat udara yang ada di tengah-tengah setiap kita, mengucap syukur buat kesehatan yang Tuhan beri, mengucap syukur untuk pekerjaanmu, untuk keluarga, untuk apapun. Itu hal yang simpel, tetapi itu menyenangkan hati Tuhan. Karena engkau mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan, sebab Tuhan sudah memberikan terbaik buat hidup kita. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Biar kita menjadi orang-orang yang diperbaharui dalam Kristus Yesus, memiliki sikap karakter pribadi yang baru, berjalan dalam kehendak dan rencananya yang senantiasa baru buat kehidupan kita, selalu penuh dengan sukacita dan sejahtera yang baru, yang Tuhan sudah sediakan buat setiap kita anak-anak yang mengasihi Dia. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami ingin Kau sadarkan Tuhan, agar kami memiliki dasar yang kuat dalam kehidupan kami dalam mengiringi Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami harus memiliki sikap yang baru, karakter pribadi yang baru di dalam Engkau Tuhan, yaitu dengan selalu datang kepada Tuhan. Tidak hanya pada saat kami butuh perlu, atau pada saat nggak ada jalan keluar, atau pada saat untuk memenuhi kedagingan kami, enggak Tuhan. Tapi kami datang kepada Tuhan karena kami mau menyenangkan hati Tuhan, karena kami mau mendengarkan perkataan Tuhan, karena kami mau bersyukur kepada Tuhan, karena kami melakukan kehendak Tuhan.
Bapa, kami terus berdoa Tuhan, biar kasih karunia-Mu nyata buat setiap jemaat-jemaat-Mu hari-hari ini. Buat setiap kami dan kami berada, Tuhan, yang menyaksikan tayangan ini, kami boleh mengalami damai-Mu, sejahtera-Mu, sukacita-Mu, dan hidup kami boleh terus berkenalan di dalam Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kembali Tuhan, kami berdoa bangsa kami Indonesia, penuh bangsa ini, menjadi pemerintah takut akan Tuhan. Kasih-Mu, damai sejahtera-Mu, Roh-Mu Tuhan, menjamah memenuhi bangsa kami, dan anugerah berlimpah-limpah untuk bangsa kami, sehingga bangsa kami ini bangsa menangkan hati Tuhan, bangsa mempermuliakan nama Tuhan. Bapak, terima kasih buat kebaikan-Mu, Bapak, terima kasih buat anugerah-Mu. Pagi hari ini kami akan awali hari kami dengan sikap hati yang baru, dengan cara yang benar, seperti apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan, dengan doa yang sudah Tuhan Yesus Kristus ajarkan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari makan kami cukup, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari peranjat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari ya Bapa ya Tuhan, kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Roh Kudus tolong hibur kami. Kami bersyukur Engkau sudah memberkati kami berlimpah-limpah, sudah memelihara kami, dan tangan-Mu sudah menyertai kami dari malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Berkat anugerah dari Bapa yang mengasihi setiap kami, dalam cinta kasih dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kami, di dalam pertolongan Roh-Nya yang kudus menyertai memberkati setiap kami hari ini, esok dan kekal sampai selama-lamanya, sampai Engkau datang kembali kali yang kedua untuk menjemput kami masuk di dalam pemerintahan dan kerajaan-Mu. Terima kasih banyak Bapa, kami berdoa, kami ucap syukur. Mari kita anak-anak Tuhan yang sudah memiliki sikap hati, cara hidup yang benar dan yang sudah diperbaharui oleh kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Jangan lupa Bapak Ibu, tekan tombol like, komen di bawah bahwa saya sudah dibenarkan oleh Tuhan dan saya mau hidup dengan sikap yang baru, dengan sikap hati yang benar. Subscribe channel ini dan bagikan tayangan ini kepada orang yang membutuhkan. Karena sebuah kebaikan yang sedang kau tabur melalui membagikan tayangan ini akan berbuah dengan luar biasa dan membawa dampak buat hidup banyak orang. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Jehovah Immanuel. Thank you.